Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Lusita Fristiani Anissa dan teman saya. Rafina Armiani. Di sini kami akan membahas tentang rancang bangun sistem e-posyandu penjadwalan dan monitoring perkembangan bayi berbasis Android. Baiklah, adapun yang melatar belakangi penelitian ini yang pertama yaitu pembangunan bidang kesehatan berdampak sangat signifikan terhadap kehidupan bangsa. Pembangunan bidang kesehatan sangat berdampak untuk meningkatkan angka kesehatan dan meminimalkan kematian bayi. Di sini, masyarakat harus berperan aktif dalam mengelola dan memanfaatkan fasilitas posyandu. Adapun pentingnya posyandu di sini yaitu posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat atau UKBM yang dikelola dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar. Nah, namun di sini adanya kurangnya pemanfaatan teknologi. Pelayanan posyandu di Indonesia masih kurang memadai. Layanan posyandu masih menggunakan pencatatan yang hanya dapat diakses oleh kader posyandu saja. Inilah mengapa informasi kesehatan khususnya ibu dan anak agak terlambat dilaporkan, sehingga penanganan terhadap masalah kesehatan yang sangat penting kadang terlambat. Makanya di sini harus adanya pemanfaatan teknologi. Nah, di sini penggunaan smartphone sudah menjadi gaya hidup masyarakat saat ini. Para ibu-ibu sudah terbiasa berkomunikasi melalui sosial media menggunakan smartphone Android. Namun smartphone belum dimanfaatkan untuk kegiatan yang produktif. Nah, maka dari itu, kajian ini akan membahas tentang aplikasi Android yang dibangun untuk membantu pelayanan administrasi posyandu berupa pendataan bayi dan sistem monitoring perkembangan tumbuh kembang bayi. Di sini aplikasi ini dirancang agar dapat memudahkan pemakai terutama pada kalangan ibu-ibu untuk memantau penjadwalan imunisasi bayi dan memonitoring perkembangan tumbuh kembang bayi. Sistem e-posyandu ini diharapkan dapat mempermudah dalam pengolahan data secara cepat dan tepat, akurat sebagai dasar pengembangan integrasi layanan-layanan di masa depan terutama di dalam bidang posyandu yang lebih menekankan pada imunisasi yang lebih berpengaruh kepada pengembangan balita. Adapun perumusan masalah sebagai berikut yaitu satu, bagaimana mengembangkan aplikasi posyandu untuk menggantikan sistem administrasi posyandu berupa pendataan biodata bayi yang masih bersifat manual dan konvensional. Yang kedua, bagaimana merancang aplikasi untuk memonitoring dan menjadwalkan perkembangan bayi dalam bentuk aplikasi Android. Adapun batasan masalah agar pembahasannya tidak terlalu luas atau menyimpang yaitu yang pertama, aplikasi posyandu hanya membahas tentang posyandu balita usia 0 sampai 5 tahun. Yang kedua, aplikasi posyandu ini dapat memonitoring jadwal imunisasi dan perkembangan bayi. Yang ketiga, menghasilkan informasi jadwal dan hasil dari kegiatan posyandu. Adapun tujuan dan manfaat penelitian yaitu yang pertama, tujuannya satu, membangun aplikasi monitoring imunisasi anak yang dapat membantu orang tua dalam memantau pertumbuhan anak. Yang kedua, memberikan kemudahan dalam mengelola data imunisasi serta memudahkan proses pemantauan sebagai dasar pengambilan keputusan terhadap suatu kejadian terkait program imunisasi. Nah, adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini yang pertama bagi masyarakat itu dapat meningkatkan kesadaran menjalankan program imunisasi, yang kedua membantu pengguna dalam controlling imunisasi anak dengan menggunakan aplikasi posyandu, yang ketiga memudahkan ibu dan balita mengetahui informasi tentang riwayat kegiatan posyandu dan menambah informasi bagi ibu balita terhadap kegiatan di posyandu sehingga ibu balita akan semakin berpartisipasi aktif dalam kegiatan posyandu. Adapun manfaat bagi puskesmas yaitu sistem e-posyandu yang dibuat dapat mengubah sistem administrasi berupa pendataan biodata bayi yang masih bersifat manual menjadi komputerisasi dan dapat mempermudah dalam penyampaian pelaksanaan kegiatan posyandu dan meningkatkan kualitas pelayanan program imunisasi. Adapun manfaat bagi peneliti yaitu penelitian ini merupakan pengalaman yang sangat berharga bagi peneliti karena bisa mengetahui betapa pentingnya kegiatan posyandu terhadap balita
dan partisipasi ibu-ibu terhadap kegiatan posyandu. Baiklah, adapun tinjauan pustaka dan landasan teori yang pertama yaitu imunisasi. Imunisasi merupakan salah satu cara yang efektif untuk mencegah penularan penyakit dan sangat berperan dalam menanggulangi masalah kesehatan. Yang kedua yaitu posyandu. Posyandu atau pos pelayanan terpadu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola oleh dan bersama masyarakat guna memperoleh pelayanan kesehatan dasar. Yang ketiga yaitu aplikasi. Aplikasi adalah suatu program yang siap untuk digunakan yang dibuat untuk melaksanakan suatu fungsi bagi pengguna jasa aplikasi serta penggunaan aplikasi lain yang dapat digunakan oleh suatu sasaran yang akan dituju. Monitoring. Menurut Abraham, monitoring adalah proses rutin pengumpulan data dan pengukuran terhadap objek tertentu. Yang kedua yaitu Android. Android merupakan sistem operasi bergerak atau mobile operating system yang mengadopsi sistem operasi Linux, namun telah dimodifikasi. Yang terakhir yaitu KMS atau Kartu Menuju Sehat adalah alat yang penting untuk memantau tumbuh kembang anak. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rafine. Silakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan penelitian sebelumnya. Yang pertama, ada penelitian dari Widya Mulyani dan Bambang Eka Purnama pada tahun 2015 dengan judul Pembangunan Sistem Informasi Posyandu Desa Plosok, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan. Penelitian ini bertujuan menghasilkan sistem informasi data bayi pada posyandu yang dapat mempermudah proses pengolahan data administrasi posyandu. Sistem ini dapat membantu kader posyandu dalam kegiatan posyandu seperti melakukan pendataan ibu dan anak, penimbangan balita, pendataan ibu hamil, dan pendataan PUS-KB. Selanjutnya, pembuatan sistem informasi e-posyandu berbasis website terintegrasi aplikasi mobile. Sistem ini dikembangkan karena proses registrasi dan pencatatan data posyandu masih dilakukan secara manual, sehingga cara tersebut tidak efisien karena menyebabkan kesulitan dalam proses pengolahan data posyandu. Sistem ini dapat digunakan oleh administrator dan juga user. Administrator di dalam sistem ini adalah kader posyandu yang dapat melihat, menambah, mengedit, menghapus, dan mencetak data yang dibutuhkan. Non-administrasi adalah para anggota atau posyandu Tegal Binangun. Tampilan sistem ini sangat user-friendly dan memudahkan kader posyandu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Waktu dan tempat penelitian tentang rancang bangun sistem e-posyandu ini dilaksanakan di Posyandu Tegal Binangun, Palembang. Rangkaian penelitian ini dilaksanakan selama 3 bulan, terhitung sejak bulan Maret sampai Mei 2021. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini, dibutuhkan alat dan bahan sebagai penunjang keberhasilan dalam penelitian. Berikut alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian. Yang pertama adalah alat. Alat pendukung yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Perangkat keras atau hardware. Perangkat keras yang digunakan meliputi perangkat komputer atau laptop dan handphone Android. Yang kedua adalah perangkat lunak software. Perangkat lunak yang digunakan meliputi Android Studio, SQL Server, dan Visual Studio 2015. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 1. Data yang diperoleh melalui studi literatur yang berkaitan dengan aplikasi yang akan dikembangkan. Kedua adalah data-data dari Posyandu Tegal Binangun.
Metode penelitian. Pada metode penelitian, metode yang digunakan yaitu metode development research, suatu kegiatan penelitian yang bertujuan dan berusaha mengembangkan atau melengkapi pengetahuan yang sudah ada atau diketahui. Dalam metode penelitian terdapat analisis sistem. Analisis sistem merupakan salah satu tahapan pengembangan sistem untuk menentukan proses identifikasi mengenai hal-hal yang dibutuhkan dan harus ada dalam sistem, agar sistem tersebut dapat berjalan sesuai dengan tujuan utama. Analisis sistem dapat dilakukan dengan menentukan input, pengolahan data, dan output dari sebuah sistem. Tahapan-tahapan yang akan dilakukan dalam menganalisis sistem yaitu 1. Analisa masalah. Analisa masalah merupakan tahapan pembangunan sistem untuk menentukan sebab akibat dari proses mengidentifikasi sistem agar pembangunan sistem tersebut berjalan sesuai dengan tujuannya. Yang kedua adalah analisis proses. Tahap analisis proses ini memiliki tujuan agar mengetahui secara spesifik tahapan dan cara kerja dari sistem yang digunakan. Di dalam sistem ini memiliki dua proses utama, yaitu proses dari sistem admin, Posyandu, dan proses monitoring dan penjadwalan dari mobile. Yang ketiga adalah pemodelan sistem. Pemodelan sistem ini dilakukan untuk memberikan gambaran umum tentang sistem yang akan dibangun dan untuk mengetahui bagaimana cara objek dalam sistem berinteraksi serta hubungan yang terjadi di dalamnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan metode pengumpulan data. Yang pertama adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan mencari sumber-sumber pustaka yang mendukung penelitian dan memberikan informasi yang memadai dalam menyelesaikan penelitian ini. Studi kepustakaan yang digunakan antara lain buku, jurnal, dan artikel. Yang kedua adalah observasi. Observasi dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap objek yang akan diteliti terkait permasalahan yang akan dibahas, yaitu dengan mengunjungi Posyandu untuk melihat dan mengamati kegiatan yang terjadi di Posyandu. Yang ketiga ada wawancara. Wawancara ini akan ditujukan kepada kader Posyandu yang nantinya data dari hasil wawancara tersebut akan diolah untuk merancang sistem informasi Posyandu. Kesimpulan dari penelitian kami adalah aplikasi Android lebih mudah dalam menyajikan informasi dan memfasilitasi orang tua guna memonitoring jadwal imunisasi bayi. Admin web Posyandu sangat terbantu dengan adanya sistem admin untuk setiap Posyandu, dikarenakan admin tidak perlu melakukan pemberkasan dan memakan waktu yang boros dalam melakukan arsip data bayi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.